Wah, sudah ramai ya postingan pencairan PKH tahap 4. Dan ada info bahwasanya PKH tahap 4 cair melalui pos, benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan November dan besok akan masuk pada pekan ketiga bulan November. Namun, realisasi bantuan sosial untuk periode triwulan keempat untuk bansos reguler seperti PKH dan BPNT belum ada kabarnya ya teman-teman. Dan paling ya itu kabar-kabar simpang siur yang semakin membingungkan. Berita cek saldo melulu. Namun tidak satu pun menunjukkan bahwasanya yang cair itu adalah bagian dari tahap keempat. Ya terang saja ya teman-teman, hingga saat ini belum cair. Dikarenakan SP2D juga belum turun. Dan baru saya menyambangi bank penyalur bahwa hingga saat ini belum ada informasi dari pusat mengenai pencairan PKH alias masih senyap informasinya. Jadi jika ada yang upload struk segala di grup, dipastikan itu bukan PKH tahap keempat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini ada SP2D turun dari pusat. Namun masih merupakan bagian dari pencairan tahap ketiga termin 10. Jadi bila ada postingan pencairan hingga hari ini, bisa saja bantuan tahap ketiga yang baru dicairkan karena berbagai alasan. Bisa saja karena yang cair itu adalah hasil perbaikan data dan baru bisa tercairkan. Dan juga merupakan KPM pengganti seperti pengurus KPM-nya meninggal dunia dan digantikan oleh pengurus yang baru, atau bahkan juga merupakan KPM penggenapan kuota 10 juta KPM. Jadi kemungkinan pencairan itu disebabkan berbagai macam indikasi. Hanya saja yang pastinya bukan dari tahap keempat ya teman-teman. Sebagaimana penjelasan dari postingan video sebelumnya bahwa PKH tahap keempat masih dalam proses persiapan berupa validasi data, di mana hasil itu akan di-SK-kan sebagai calon penerima bansos, dan yang di-SK-kan akan selanjutnya berubah pada KPM yang di SP2D-kan. Nah, bila status keterangan menjadi standing instruction atau tahapan perintah pemindah bukuan. Jadi ya teman-teman, pahamkan dan agar tetap bersabar menantikan proses dan tidak bertanya-tanya lagi, kok belum cair juga. Jadi saya ulangi teman-teman, bahwa PKH tahap keempat hingga pekan ini belum bisa salur atau cair dikarenakan di pusat masih tahapan proses validasi dan SK calon penerima. Dan lebih jelasnya, SP2D belum sampai ke pendamping. Dan meskipun status pada aplikasi 6NG memang sudah ada KPM yang sudah berubah status keterangannya pada standing instruction. Artinya sudah memasuki tahapan masuk SP2D. Namun tentunya ini masih menunggu KPM lain yang masih dalam proses verifikasi. Ini dikarenakan pada setiap gelombang pencairan terdapat jutaan calon penerima bansos yang telah di-SK-kan masuk SP2D. Jadi tidak berarti nama KPM yang masuk ke statusnya sudah SP2D lantas besoknya cair. Begitu kira-kira ya teman-teman. Nah, terkait mengenai nantinya PKH bakal cair lewat di mana, apakah benar melalui kantor pos? Nah, silahkan disimak informasinya agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi. Namun, bagi yang baru berkunjung, langsung di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita aktual dan mendidik dari channel kesayangan kita ini. Baik teman-teman, sebagaimana topik di awal tadi mengenai penyaluran PKH tahap keempat ini cair di mana? Nah, menurut pedoman penyaluran PKH tahun 2022, dilansir dari Kemenko PMK bahwasanya tahun 2022 ini, bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden nomor 63 tahun 2017. Namun masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, yaitu untuk program sembako dan PKH. Dan kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi.
seperti adanya kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai. Masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM atau dititipkan kepada ketua, pengurus, ataupun pendamping PKH dan perlu waktu untuk distribusi KKS. Selanjutnya, informasi mengenai bansos reguler Kementerian Sosial baik itu PKH maupun program sembako. Bantuannya disalurkan secara non-tunai. Sebagaimana hasil rapat terbatas Presiden 26 April 2016 menyimpulkan, setiap penyaluran bansos harus dalam bentuk non-tunai melalui sistem perbankan. Penggunaan kartu untuk bansos harus diintegrasikan dalam satu kartu atau satu rekening untuk berbagai program bansos. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, untuk penarikan saldo masuk ke kartu KKS karena sifat penyalurannya adalah non-tunai, sebagaimana aturan pencairan program Keluarga Harapan PKH yang dituangkan dalam petunjuk teknis penyaluran PKH non-tunai tahun 2022, teman-teman. Nah, sesuai surat keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 13-BS.01.02-3-2022. Sedangkan untuk program sembako atau bantuan sosial pangan untuk penyaluran bulan Oktober dan November kemungkinan besar kembali dicairkan melalui kartu KKS. Sebagaimana yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia, bahwa kartu KKS adalah merupakan kartu combo atau sifatnya multifungsi yang bisa menampung beberapa bantuan di dalam satu kartu. Sebagaimana Peraturan Presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2017. Penyaluran bantuan sosial non-tunai. Namun, ada pengecualian untuk penyaluran bansos reguler seperti PKH dan BPNT jika dalam kondisi tertentu bisa saja disalurkan secara tunai lewat kantor pos. Nah, apa saja pengecualiannya sehingga bansos bisa disalurkan secara tunai? Alasan penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi tertentu atau dengan kondisi berikut ini, yakni penyandang disabilitas berat. Kemudian lanjut usia terlantar non-potensial. Atau penderita penyakit kronis potensial. Komunitas adat terpencil atau KAT, daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai melalui kantor pos atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi jika lokasi penyaluran tidak memenuhi kriteria, yakni daerah yang tidak memenuhi kriteria terkoneksi atau tersambung dengan jaringan internet atau telekomunikasi. Kemudian daerah yang tidak memenuhi kriteria atau tidak terdapat e-warung dan edisi atau sejenisnya. Nah, jika kondisi daerah teman-teman tidak memungkinkan penyaluran melalui kartu KKS, maka bantuan berupa uang tunai yang disalurkan oleh pos penyalur. Jadi ya, kemungkinan melalui pos jika daerah teman-teman adalah daerah yang sulit terkoneksi dengan internet atau memang tidak ada mesin ATM atau agen e-warung di daerahnya ya teman-teman, itu bisa jadi melalui kantor pos. Namun selama masih bisa terjangkau alat komunikasi, tidak termasuk daerah adat terpencil, bukan daerah terjauh, terluar dan tertinggal, maka tetap akan disalurkan melalui kartu KKS-nya. Jadi begitu ya teman-teman. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa bantuan PKH tahap 4 akan cair melalui PT Pos. Kalau BLT BBM nantinya memang akan disalurkan lewat pos dan itu bisa jadi akan disalurkan bersamaan untuk 1 bulannya dengan bantuan program sembako pada bulan Desember nantinya. Jadi intinya, jika teman-teman selama ini mencairkan PKH lancar-lancar saja, maka tetap daerahnya disalurkan melalui KKS dan bukanlah sebagai KPM yang memiliki kendala khusus penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non-potensial, penderita penyakit kronis potensial, komunitas adat terpencil, daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Penyaluran bansos dapat dilakukan secara tunai melalui kantor pos atau mekanisme alternatif lainnya dengan kondisi yakni jika lokasi penyaluran tidak memenuhi kriteria. Karena daerah yang tidak memenuhi kriteria terkoneksi atau tersambung dengan jaringan internet atau telekomunikasi.
Kemudian, daerah yang tidak memenuhi kriteria atau tidak terdapat e-warung dan memiliki edisi atau sejenisnya. Nah, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kemungkinan pencairan PKH tahap keempat. Semoga video ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.